Bismillah. Pertama, ketika kita mau rekrut orang, Pak, menurutku ya, yang paling penting daripada rekrutmen, teman-teman juga pasti udah ngalamin, ada yang pernah rekrut terus nggak pas gitu, pernah lah kan, rekrut terus kayak nggak perform gitu, rekrut terus nggak setia, atau rekrut terus dia bikin perusahaan yang sama gitu, atau rekrut terus dia mencuri uang perusahaan dan seterusnya. Yang kita harus tanamkan itu gini, kita tuh bisa nggak sih nyelesain masalah ini gitu. Satu, kalau kita bisa, ngapain rekrut gitu kan. Kita tuh perusahaan ya, bukan ngomongin pribadi seorang gitu. Karena kadang kita rekrut cuma for the sake of recruitment, for the sake of nambah orang gitu. Padahal kalau teman-teman rekrut orang misalnya gaji 20 juta gitu, itu bukan 240 juta loh setahun. Itu kayak ada THR-nya, ada dia tunjangannya, ada dia tempat kerjanya, belum lagi kalau dia bikin tim, belum lagi kalau dia melakukan kesalahan, belum lagi dan seterusnya bisa jadi total-total semiliar setahun hanya nambah satu orang. Tapi kita kadang mikir, oh 20 juta nih misalnya gitu kan, disederhanakan. Padahal sebenarnya satu orang itu tidak sama dengan 20 juta, bisa jadi 100 juta sebulan gitu. Nah poinnya adalah, kalau sekarang aku nambah orang, selalu kayak, apa sih kerjaan yang harus diselesaikan gitu. Nah itu yang biasanya kita agak kurang peka ketika kita nambah orang. Kita sekedar nambah berharap dia perform gitu. Yang pertama itu, ada nggak sih kerjaan yang memang bisa dicoret yang dia harus selesaikan? Contoh, misalnya kerjaannya adalah bikin 100 kopi sehari gitu kan, sederhana ya, barista misalnya. Terus kita hire orang, terus dia tiap hari bikin 100 kopi, bisa dicoret kan? Tapi kadang kita lupa bikin itu ketika rekrut. Jadi ketika kita buka lowongan tuh lu dicari pria atau wanita 23 sampai 35, ceria, bertanggung jawab, bisa kerja dalam tim, bisa kerja individual, terus gitu. Nggak ada orang kayak gitu menurut gue ya, yang kayak bisa semuanya gitu. Mungkin kalau kita baca sendiri, kita juga nggak akan diterima kok gitu. Tadi voucher rekrut bilang bahwa dari 20.000 eksekutif di riset, ternyata dari 8,8 jam kerja yang dipakai kerja cuma 2 jam 53 menit. 6 jam 7 menitnya, 6 jamannya itu dipakai buat apa? Buat browsing internet, main sosmed, ngerokok, makan, minum, ngobrol yang gak ada hubungannya sama kerjaan, nyari kerjaan lain gitu. Enggak, serius, statistiknya gitu, risetnya bilang gitu. Artinya, kalau itu di UK, risetnya. Artinya apa? Ternyata cuma kurang dari 3 jam yang produktif.